bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang Muslim yang melakukan suatu dosa lalu dia berwudu dan kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia memohon ampunan kepada Allah Ta'ala lantaran dosa tersebut, melainkan Allah akan memberikan pengampunan kepada dirinya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat 110 sampai 113. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan serta menganiaya dirinya sendiri, yastaghfirillaha yajidalaha ghafurar rahim. Kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan dosa itu untuk kesulitan dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan sungguh Allah itu adalah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'a. Dan barang siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang lain yang tidak bersalah, faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Maka sungguh dia itu telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Walau fadlullahi alaika wa rahmatuh. Dan kalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya kepada engkau, wahai Muhammad, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk. Maka tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan dirimu. Wa may yudilluna illa anfusahum. Akan tetapi mereka tidak menyesatkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai'. Dan mereka tidaklah membahayakan dirimu sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah menurunkan kitab Al-Quran serta hikmahnya kepadamu, dan Dia telah mengajarkan pula kepadamu apa-apa yang engkau belum ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah yang dilimpahkan kepada engkau itu sungguhlah sangat besar. Quran Surah An-Nisa ayat 110 sampai 113. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini,
Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Melalui firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kemurahan dan kedermawanannya, yaitu bahwasanya setiap orang yang bertaubat kepadanya, niscaya dia akan menerima taubatnya dari dosa apapun yang dia telah perbuat. Dan sifat kemurahan serta kedermawanan Allah di dalam menerima taubat hamba-hambanya itu dideklarasikan di dalam firman-Nya, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapapun yang telah melakukan perbuatan buruk dan menganiaya dirinya sendiri, selama dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kelembutan, kemaafan, dan keluasan rahmat serta ampunannya, sehingga barang siapa yang melakukan sebuah dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia tetap akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, meskipun dosa-dosa yang dilakukannya itu lebih besar daripada 7 lapis bumi, lebih besar pula dari 7 lapis langit serta gunung-gunung. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Dan Ibnu Jarir rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasanya dahulu Bani Israel, apabila salah seorang dari mereka ada yang melakukan dosa, maka cara menebus dosanya itu adalah harus mencatatkan kafarat dosa tersebut di atas pintu rumahnya. Dan bagi Bani Israel di masa lalu, apabila ada air kencing yang mengenai suatu bagian dari pakaiannya, maka dia harus mengguntingnya dan membuangnya. Seperti itulah ketetapan yang berlaku di kalangan mereka. Lalu ada seseorang yang mengatakan, sungguh Allah telah memberikan kebaikan kepada Bani Israel. Maka kemudian setelah menjelaskan itu, Abdullah bin Mas'ud berkata, ketahuilah bahwa apa yang Allah telah berikan kepada kalian, wahai kaum mukminin, jauh lebih baik daripada apa yang telah Allah berikan kepada mereka itu. Allah Ta'ala telah menjadikan air sebagai alat bersuci bagi kalian. Setelah menjelaskan hal itu, kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka ingat terhadap Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Dan dia pun membacakan firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan serta menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampunan kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa
ayat 110. Kemudian Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Habib bin Abi Thabit, dia berkata, ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Lalu wanita itu bertanya kepadanya tentang seorang wanita yang telah berzina hingga dia hamil. Lalu ketika wanita itu melahirkan, dia membunuh anaknya. Apa yang akan didapatkan oleh wanita itu? Demikian wanita yang datang tersebut bertanya. Maka Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, apa yang akan dia dapatkan? Yang akan dia dapatkan adalah neraka. Mendengar jawaban itu, maka wanita itu pun beranjak pergi sambil menangis terseduh-seduh. Lalu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu kembali memanggilnya dan dia berkata, tidaklah aku melihat perkara yang menimpamu, melainkan merupakan salah satu dari yang tercantum di dalam ayat ini. Lalu dia membacakan firman Allah Ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian perawi mengatakan, maka wanita itu pun menghapus air matanya lalu beranjak pergi. Hadis ini isnadnya sahih. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, yang mana dia berkata bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang Muslim yang melakukan suatu dosa lalu dia berwudu dan kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, setelah itu dia memohon ampunan kepada Allah Ta'ala lantaran dosa tersebut, melainkan Allah akan memberikan pengampunan kepada dirinya. Kemudian Rasulullah membaca 2 ayat berikut ini. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun membacakan firman Allah pada surah Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah dan kemudian memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Hadis ini merupakan penegasan bahwasanya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang setelah berbuat dosa segera bertaubat kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan firman-Nya, wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan untuk kesulitan dirinya sendiri. Ayat ini memiliki makna yang sama dengan firman Allah Ta'ala lainnya, dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan apabila seseorang
yang memiliki dosa yang berat itu memanggil orang lain untuk membantu memikulkan beban dosanya itu, maka tidak akan dipikulkan sedikit pun. Tidak akan diberikan bantuan sedikit pun. Meskipun yang dipanggil untuk memberikan pertolongan itu adalah kaum kerabat terdekatnya sekalipun. Quran Surah Fatir ayat 18. Maksudnya adalah bahwasanya seseorang tidak dapat membebankan dosanya kepada orang lain. Tidak dapat. Akan tetapi setiap orang akan menanggung apa yang telah diperbuatnya. Dan dia pun tidak akan dibebani selain dari amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, maka Allah Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, wa kanallahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maksudnya, setiap orang akan menerima konsekuensi atas perbuatan masing-masing, tidak bisa ditukarkan kepada orang lain, tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Setiap orang menerima tanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri, dan hal itu terjadi karena pengetahuan Allah, karena hikmah yang Allah berikan, dan karena sifat keadilan dari Allah, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa may yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi bari'a. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dia menuduhkan kesalahan atau dosa itu kepada orang lain yang tidak bersalah, maksudnya dia menimpakan kesalahan dirinya kepada orang lain, memfitnah orang lain, maka sesungguhnya dia telah berbuat suatu kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Firman ini merupakan celaan dan ancaman yang berlaku umum kepada semua orang yang melakukan tindakan seperti itu. Faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Seperti itulah Allah menegaskan di dalam ayat 112. Dan kemudian Allah Ta'ala kembali firmankan, walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh. Dan sekiranya saja bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada engkau, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka itu berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk. Tetapi mereka tidak dapat menyesatkan siapapun. Justru mereka sendirilah yang disesatkan oleh dirinya sendiri. Wa man yudilluna illa anfusahum. Dan Allah memberikan pula jaminan bahwasanya mereka itu tidak dapat menimbulkan kesulitan sedikit pun kepada kalian. Wa ma yadurrunaka min syai'. Seperti itulah ayat ini ditujukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Allah menganugerahkan kepadanya dukungan dalam semua keadaan dan pemeliharaan terhadap dirinya SAW. Lalu Allah pun menganugerahkan pula kepada beliau SAW Al-Quran dan hikmah, sebagaimana dia firmankan,
Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan telah mengajarkan kepada engkau apa yang belum engkau ketahui. Makna yang terkandung di dalam firman ini sama dengan firman lainnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab. Dan demikianlah kami mewahyukan kepada engkau Al-Quran ini dengan perintah kami. Sebelumnya, kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran itu. Quran surah Asy-Syura ayat 52. Dan Allah juga firmankan, wa ma kunta tarju ayyulqi ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbik. Dan kamu tidak pernah mengharapkan agar Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi Quran diturunkan kepadamu karena suatu rahmat yang besar dari Allah Tuhanmu. Quran surah Al-Qasas ayat 86. Oleh karena itulah Allah mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sungguh karunia yang Allah limpahkan kepada engkau itu sangatlah besar. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 110 sampai 113 surah An-Nisa. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 114 dan 115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.